Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 6 April tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, berkatalah Petrus kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul, "Aku telah melihat Tuhan." Saudara-saudari terkasih, untuk mempercayai sesuatu atau seseorang, kita membutuhkan sebuah proses. Seringkali, begitu mudah kita menjadi ragu dalam proses mempercayai itu. Beriman kepada Tuhan juga berada dalam proses yang panjang. Tapi dalam proses itu akan terlihat
apakah kita bertumbuh atau tidak. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil kita hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah perempuan yang pernah mengalami kasih dan mujizat Tuhan. Setelah mengalami kasih dan mujizat itu, ia mengambil komitmen untuk setia mengikuti Tuhan Yesus. Ketika Yesus dikuburkan, Maria pergi ke kubur Yesus dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Reaksinya adalah pergi memberitahukan kepada Simon Petrus dan murid-murid yang lain sambil berkata, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Maria Magdalena berdiri dekat kubur Yesus sambil menangis. Maria Magdalena masih terperangkap dalam suasana kematian, padahal Kristus sudah bangkit. Maria masih berada di dunia kematian, sementara Kristus sudah mengalahkan kematian itu. Maria Magdalena belum mengerti dan belum percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itulah yang menyebabkan Maria menangis karena sangat bersedih. Kesedihan itu bahkan membuat Maria tidak mengenali Yesus. Ia menduga Yesus adalah penunggu taman. Namun ketika Tuhan Yesus memanggil namanya, dia kemudian mengenali Yesus sambil berkata, "Rabuni," yang artinya adalah guru. Maria Magdalena mengalami perkembangan iman yang luar biasa. Dari belum mengerti dan belum percaya, menjadi mengerti dan sungguh percaya. Maria Magdalena menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Ia berkata kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara-saudari terkasih, dari kesedihan Maria Magdalena ini menjadi pengalaman iman untuk kita dalam belajar mengenali Tuhan Yesus. Kadangkala Tuhan menggunakan pengalaman hidup yang tidak mengenakan bagi kita, seperti kesulitan dan tantangan, agar kita belajar mengenali Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan mengulurkan tangan dan menyapa kita pada saat yang tepat. Kita hanya perlu belajar mengulurkan tangan dan membuka hati pada sapaannya. Saudara-saudari terkasih, apakah arti Paskah bagi kita? Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut, kubur telah kosong, batu penghalang telah digeser. Paskah berarti sebuah perubahan dari kegelapan kepada terang. Perubahan ini dapat berarti perubahan dalam hidup relasi kita dengan orang lain. Perubahan yang nampak dalam proses kehidupan kita. Perubahan inilah yang menjadi kesaksian kita. Paskah tanpa perubahan hidup adalah sebuah sandiwara iman. Perayaan Paskah hendaknya membawa perubahan pada orientasi hidup kita. Hal-hal duniawi semestinya dilihat sebagai jalan dan sarana untuk menghantar kita kepada hal-hal ilahi. Kehadiran kita semestinya membawa sesama untuk bertemu dengan Tuhan yang hidup. Kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan, kita adalah saksi-saksi hidup tentang kebangkitan Tuhan. Dengan begitu, orang lain akan mengenal Allah melalui cara hidup kita. Melalui proses perubahan di hidup kita,
maka sesama kita akan berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Rahim, bantulah kami umat-Mu untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus dan mewartakan cinta kasih-Nya kepada sesama melalui perbuatan dan perkataan kami yang baik di tengah masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.